Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Kita tahu ya Tagarians, Telkomsel adalah operator seluler terbesar di Indonesia. Disusul operator lainnya seperti Indosat, XL Axiata, Tri, dan juga Smartfren. Pada 2020, Telkomsel sebagai anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom sempat menjadi sorotan Menteri BUMN Erick Thohir karena Telkom dianggap terlalu mengandalkannya sebagai sumber laba. Tercatat, Telkomsel sendiri menyumbang sekitar 70% dari laba Telkom. Meski kontribusi laba Telkomsel sangat besar, ternyata Telkom masih harus berbagi keuntungan dengan Singapore Telecom atau Singtel. Bagaimana latar belakang Telkomsel? Berikut Tagar rangkum dari berbagai sumber. Merek Telkomsel dimiliki oleh Telkom Indonesia dan Indosat, dengan komposisi saham sebesar 65% oleh Telkomsel dan sisanya milik Indosat pada awal peluncurannya 26 Mei 1995 di Jakarta. Di tahun 1995, PT Telkomsel ditugaskan merambah seluruh kota di Jawa, mulai dari Jakarta, Surabaya, bahkan sampai ke Denpasar. Kemudian secara bertahap menjangkau secara nasional pada 1998. Kehadiran Telkomsel saat itu meramaikan pasar telepon seluler GSM, karena sebelumnya PT Satelindo sudah masuk ke Indonesia, dimulai dari Jabotabek yang nyaris tanpa blank spot. Tidak lama setelah resmi beroperasi, Telkomsel mengoperasikan 6.000 SST atau Satuan Sambungan Telepon di Medan. Kemudian Telkomsel merambah Padang yang disusul oleh semua ibu kota provinsi. Beberapa tahun kemudian, Telkom dan Indosat memutuskan tidak lagi melanjutkan kerjasama mereka lewat Telkomsel. Kedua perusahaan itu pun sepakat menukar saham dengan anak usaha masing-masing. Pada 2001, disepakati transaksi bisnis Indosat dan Telkom menyangkut pembelian 35% saham Indosat di Telkomsel oleh Telkom senilai 945 juta dolar Amerika. Lalu penjualan 22,5% saham Telkom di Satelindo kepada Indosat senilai 186 juta dolar Amerika. Kemudian penjualan 37,66% saham Telkom di Lintasarta senilai 38 juta dolar Amerika dan juga pengalihan hak dan kewajiban Telkom di unit KSO di Free 4 Jateng, Yogyakarta kepada Indosat senilai 375 juta dolar Amerika. Untuk transaksi ini, Telkom harus membayar tunai kepada Indosat sebesar 346 juta dolar Amerika dan pembayaran dalam rupiah senilai 177 juta dolar Amerika selambat-lambatnya 1 Juli 2001. Menurut Direktur Keuangan Telkom saat itu, Mursyid Amal, untuk transaksi ini Telkom harus membayar pajak 1,5 triliun rupiah, sedangkan Indosat sebesar 3,5 triliun rupiah. Berikut daftar para pemimpin Telkomsel saat ini. Komisaris Utama Wisnu Tama Kusubandio, Komisaris Heri Supriyadi, Komisaris Yose Rizal, Komisaris Nanang Pamuji Muga Sejati, Komisaris Yuen Kuan Mun, Komisaris Paul Dominic O'Sullivan. Direktur Utama Setianto Hantoro, Direktur Keuangan Leonardus Wahyu Wasono, Direktur Sales Hendry Mulyasyam, Direktur Network Nugroho, Direktur Planning and Transformation Wong Sun Nam, Direktur IT Barat Alfa, Direktur Marketing Rachel Goh, Direktur Human Capital Management R. Muharram Perbawa Mukti. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.